Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu materi tentang tenaga kerja. Dengan tujuan pembelajaran yaitu agar kita dapat menganalisis dan merumuskan hak dan kewajiban dari tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan tepat. Tentunya setelah kita mendapatkan materi kali ini. Pokok bahasan yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama adalah ruang lingkup dari tenaga kerja, lalu yang kedua adalah hak-hak dari tenaga kerja, dan yang ketiga adalah kewajiban dari tenaga kerja. Untuk materi pertama ini kita akan bahas 2 pokok bahasan pertama, yaitu tenaga kerja dan hak-hak apa saja yang didapat oleh tenaga kerja. Yuk disimak. Tenaga kerja. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hak-hak dan kewajiban dari tenaga kerja, kita harus mengetahui dulu apa nih pengertian atau maksud dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, salah satu hak tenaga kerja adalah mendapatkan perlindungan kerja. Nah, hak-hak dari tenaga kerja ini bukan hanya mendapatkan perlindungan kerja saja, tetapi masih terdapat hak-hak lain yang harusnya didapatkan oleh para pekerja. Hak-hak dari tenaga kerja ini telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut. Hak-hak dari tenaga kerja seperti yang kalian lihat di layar ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, yaitu hak-hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, ada hak memperoleh pelatihan kerja, hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja, hak pemilihan penempatan kerja. Selanjutnya ada hak-hak pekerja perempuan, hak lamanya waktu bekerja, hak waktu lembur, hak waktu istirahat dan cuti, hak beribadah, hak perlindungan kerja, ada juga hak mendapatkan upah yang layak, hak kesejahteraan, hak bergabung dengan serikat pekerja, hak mogok kerja, sampai dengan hak uang pesangon. Ini semua tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Diingat ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yuk kita bahas satu-satu hak-hak dari ataupun yang didapat oleh tenaga kerja ini. Disimak ya. Yang pertama adalah hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Jadi hak ini diatur pada pasal 6 nomor 13 tadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi setiap pekerja ataupun buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Artinya adalah setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Nah, pengusaha ini harus memperhatikan hak dan kewajiban dari pekerja tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, keturunan, dan aliran politiknya. Lalu yang kedua adalah hak memperoleh pelatihan kerja. Hak ini diatur pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan bunyi yaitu setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Maksudnya adalah perusahaan ini bertanggung jawab atas peningkatan dan atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan para pekerjanya. Selanjutnya adalah hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja.
Hak ini diatur pada pasal 18 ayat 1 masih dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Pengakuan kompetensi kerja ini dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja, serta dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan ataupun lembaga sertifikasi. Pekerja yang telah mengikuti pelatihan kerja yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi kerja, maka perusahaan wajib mengakui kompetensi tersebut. Adanya pengakuan tersebut dapat digunakan oleh tenaga kerja untuk mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan kompetensi kerjanya. Lalu yang selanjutnya adalah hak memilih penempatan kerja. Hak ini diatur pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan ataupun pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun di luar negeri. Pekerja memiliki hak untuk memilih tempat kerja yang diinginkan. Penempatan tempat kerja juga dilaksanakan atas dasar asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Selanjutnya adalah hak-hak pekerja perempuan. Hak ini diatur pada pasal 76, pasal 81, pasal 82, dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama adalah pasal 76. Pasal 76 ini ada 4 ayat. Yang pertama adalah pekerja ataupun buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 11 malam sampai dengan jam 7 pagi. Lalu ayat 2 berisikan pekerja wanita yang hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan kandungan maupun dirinya berhak untuk tidak bekerja pada pukul 11 malam sampai dengan jam 7 pagi. Lalu ayat 3 berbunyi, pekerja wanita yang bekerja antara pukul 11 malam sampai dengan jam 7 pagi berhak mendapatkan makanan dan minuman bergizi dan terjaga kesusilaan dan keamanannya selama di tempat kerja. Pasal 4 berbunyi, pekerja wanita yang bekerja pada pukul 11 malam sampai dengan jam 5 pagi berhak mendapatkan angkutan antar jemput bagi yang bekerja dan pulang bekerja antara pukul 11 malam sampai dengan jam 5 pagi. Itu artinya adalah pekerja yang berumur di bawah 18 tahun atau pekerja yang sedang hamil tidak boleh dipekerjakan pada jam malam, yaitu pukul 11 malam sampai dengan jam 7 pagi. Apabila perusahaan mempekerjakan pekerja perempuan pada malam sampai dengan pagi hari, maka perusahaan wajib memberikan makanan dan minuman yang bergizi serta menjaga keamanannya. Pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sampai dengan pagi hari biasanya bekerja di pabrik dan mendapatkan jam shift malam. Untuk itu, perusahaan tempat ia bekerja harus menyediakan angkutan antar jemput untuk keamanan para pekerja perempuan tersebut. Masih tentang hak-hak pekerja perempuan, sekarang adalah pasal 81. Pasal 81 ini adalah pekerja ataupun buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada atasannya tidak wajib bekerja pada hari pertama dan hari kedua pada waktu haid. Lalu untuk pasal 82 ayat 1, pekerja ataupun buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan atau 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan ataupun bidan. Lalu untuk ayat 2-nya untuk pasal 82 di sini adalah pekerja ataupun buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan
atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan ataupun bidan. Lalu untuk pasal 83, pekerja wanita yang anaknya masih menyusui berhak atas kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya, jika hal itu harus dilakukan selama waktu bekerja. Selanjutnya adalah hak lamanya waktu kerja. Nah, hak ini diatur pada pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Jadi perusahaan ini tuh dilarang mempekerjakan karyawannya di atas 40 jam selama seminggu. Apabila perusahaan menerapkan peraturan kerja seminggu 6 hari, maka jam kerjanya itu 7 jam per harinya. Sedangkan apabila 5 hari kerja, maka jam kerjanya 8 jam per hari. Contohnya nih, misalnya ada perusahaan A menerapkan 6 hari kerja. Misalnya masuk kerjanya jam 8, maka jam akhir kerjanya itu pukul 4 sore. Lalu perusahaan B misalnya menerapkan 5 hari kerja, maka masuk kerjanya itu pukul 8 pagi, lalu jam kerja akhirnya itu pukul 5 sore, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah hak waktu lembur. Hak waktu lembur ini diatur pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Tenaga kerja yang melakukan kerja lembur berhak mendapatkan upah lembur gitu. Nah, apa sih upah lembur? Upah lembur itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atas dasar perintah atasan yang melebihi jam kerja biasanya pada hari kerja, atau pekerjaan yang dilakukan pada hari istirahat mingguan karyawan atau hari libur resmi. Perusahaan ini dilarang mewajibkan lembur pekerjanya di atas 14 jam seminggu. Selain itu, perusahaan wajib memberikan upah lembur pada pekerja yang melakukan kerja lembur. Upah lembur ini adalah tambahan uang ataupun tambahan upah yang diberikan perusahaan tempat bekerja karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan di awal. Selanjutnya adalah hak waktu istirahat dan cuti. Jadi hak waktu istirahat dan cuti ini diatur dalam pasal 79 masih dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pekerja berhak mendapat waktu istirahat dan cuti sebagai berikut. Jadi istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam dan terus-menerus. Dan waktu istirahatnya itu tidak termasuk jam kerja. Lalu yang kedua adalah istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 2 hari kerja untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Lalu untuk cuti tahunan sekurang-kurangnya adalah 12 hari kerja setelah pekerja ataupun buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Yang keempat dalam hak waktu istirahat dan cuti adalah istirahat panjang. Sekurang-kurangnya adalah 2 bulan dan dilakukan pada bulan ke-7 dan ke-8. Misalnya 1 bulan bagi pekerja ataupun buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara berturut-turut pada perusahaan yang sama, dengan ketentuan pekerja ataupun buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunan dalam 2 tahun berjalan, dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun, seperti itu. Selanjutnya adalah hak beribadah. Hak beribadah ini diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi pekerja berhak untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Jadi bagi pekerja yang beragama Islam berhak mendapatkan waktu dan kesempatan untuk menunaikan sholat saat jam kerja dan dapat mengambil cuti untuk melakukan ibadah haji. Sedangkan untuk pekerja beragama selain Islam juga dapat melaksanakan ibadah-ibadahnya sesuai dengan ketentuan dari agamanya masing-masing. Lalu ada juga hak perlindungan kerja. Hak ini diatur dalam pasal 86 yang
setiap pekerja ataupun buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas yang pertama adalah kesempatan dan kesehatan kerja, lalu yang kedua adalah moral dan kesusilaan. Yang ketiga adalah perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Yang selanjutnya adalah hak mendapatkan upah yang layak. Nah, untuk mendapatkan upah yang layak ini tercantum dalam pasal 88 masih dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang bunyinya adalah setiap pekerja ataupun buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja ataupun buruh. Dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Selanjutnya, hak yang didapat oleh tenaga kerja adalah hak bergabung dengan serikat pekerja. Hak ini diatur dalam pasal 104 masih dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang bunyinya adalah setiap pekerja ataupun buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja ataupun serikat buruh. Serikat pekerja ataupun serikat buruh ini berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok. Serikat pekerja ataupun serikat buruh ini adalah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang seperti upah, jam, dan kondisi kerja. Selanjutnya adalah hak mogok kerja. Hak mogok kerja ini diatur dalam pasal 137 masih dalam undang-undang yang sama dengan bunyi yaitu mogok kerja sebagai dasar hak dasar pekerja ataupun buruh dan serikat pekerja ataupun serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Mogok kerja ini ataupun pemogokan adalah peristiwa di mana sejumlah besar karyawan perusahaan ini berhenti bekerja sebagai bentuk protes. Jika tidak tercapai persetujuan antara mereka dengan majikan mereka ataupun dengan pengusahanya, maka mogok kerja dapat terus berlangsung hingga tuntutan para karyawan terpenuhi atau setidaknya tercapai sebuah kesepakatan. Lalu yang terakhir adalah hak uang pesangon. Hak uang pesangon ini diatur dalam pasal 156 masih dalam undang-undang yang sama dengan bunyi yaitu apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, tenaga kerja berhak mendapat uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Jadi uang pesangon ini adalah uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi sehubungan dengan berakhirnya masa kerja ataupun terjadinya pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Seperti itu. Sampai di sini dulu materi kita tentang pengertian dari tenaga kerja dan hak-hak apa saja sih yang didapat oleh tenaga kerja. Kalau kalian belum paham tentang materi ini, kalian dapat mereview kembali, kalian simak kembali, perhatikan kembali isi dari materi ini, atau kalau masih belum paham juga kalian bisa mencari referensi dari sumber lain. Oke, sampai di sini dulu materi kita dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.